Nah, adik-adik ingat selalu protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan supaya kita tetap terhindar dari virus COVID-19. Salam sehat buat kita semua. Apa kabar hari ini? Semuanya pasti luar biasa, semua pasti dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini Kak Eri yang akan menemani kalian untuk bercerita, membawakan firman Tuhan buat kalian semua. Sudah siap? Siap? Pakai baju yang rapi, siapkan Alkitab atau handphone yang ada Alkitabnya boleh. Dan jangan lupa ya, ajak papa mama, orang tua kalian untuk menemani supaya kalian bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Oke, udah siap? Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, karena Engkau yang sudah menyertai kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami yang menyampaikan, urapi anak-anak di rumah, urapi para orang tua, supaya kami semua mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan Kak Tommy? Masih ingat gak? Ceritanya, ya betul sekali, ceritanya tentang apa itu memuji Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Adik-adik pun kan sangat suka kalau dipuji. Misalnya dapat nilai bagus di sekolah, atau bisa membantu orang tua, bisa mengerjakan PR dengan bagus, disiplin waktu. Terus apalagi misalnya ikut lomba menang, pasti orang tua kalian memuji, papa mama pasti memuji kalian anak hebat, begitu kan? Dan pasti adik-adik juga bangga kalau dipuji, senang. Bahkan orang tua juga nggak segan-segan untuk memberi hadiah loh, ketika kita berprestasi, ketika kita menyenangkan hati orang tua. Pasti orang tua juga suka memberikan sesuatu karena merasa disenangkan, orang tua kita senang, orang tua kita bangga. Demikian juga dengan kenapa kita harus memuji Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Tuhan sudah rela lahir, rela mati, bahkan bangkit untuk menebus kita. Kita yang bukan siapa-siapa dijadikan anak Tuhan, dijadikan anak-anak pilihannya. Bangga enggak? Nah, itu sebabnya kita wajib memuji Tuhan, wajib mengagungkan Tuhan, menyembah Dia, karena Dia telah memberikan sesuatu buat kita semua. Dia memberikan semua sesuatu yang berharga buat kita, dan kita bangga punya Yesus, punya Tuhan Yesus yang terus menyertai kita. Itu sebabnya jangan jemu-jemu, kita selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Mau susah, mau sedih, kita harus tetap memuji Tuhan, bersyukur. Seperti yang Kak Tommy kemarin bilang, dalam keadaan apapun, sikap hati kita harus benar-benar serius untuk memuji Tuhan. Nah, pelajaran berharga buat kita semua. Kita sungguh bangga punya Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Tapi karena kita sudah ditebus, hidup kita harus benar, harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu ya ceritanya minggu lalu ya. Dan kali ini Kak Heri mau bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang.
Ada yang pernah dengar? Pasti udah sering dengar nih. Anak yang hilang, ada satu keluarga punya 2 anak, satu sulung, satu bungsu pastinya. Tapi yang bungsu ini meminta duluan warisan kepada ayahnya. Bener nggak? Kita baca ya. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Panjang sekali, nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya, sama papa mama ya, sama orang tua ya. Ceritanya Kak Eri bacakan ayat yang mulai dari ayat 11 dulu. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku," kata anak itu ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menguruskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Nah, di awal ini itu permintaan si bungsu. Dia minta hartanya. Biasanya kalau minta warisan orang tua, pasti ketika orang tuanya sudah meninggal baru dikasih. Tapi anak ini, si anak bungsu ini minta duluan. Padahal papanya masih hidup nih. Tidak boleh ditiru ya. Salah gitu. Meminta harta warisan. Setelah dibagi, ayahnya kan baik hati. Ayahnya bagi, kemudian anak ini pergi ke suatu tempat yang jauh. Menghabiskan semua hartanya. Hidup berfoya-foya. Nanti adik-adik bisa baca ya terusnya, ceritanya menarik sekali. Pada akhirnya setelah hartanya habis, dia kelaparan. Di negeri itu terjadi kelaparan. Hartanya banyak, yang dibawa itu habis. Harta yang banyak yang dibawa waktu itu habis semua, dijual karena hidup berfoya-foya. Mungkin waktu hartanya banyak teman-temannya. Duitnya banyak, pasti banyak teman-temannya. Tapi ketika dia kehabisan hartanya, terus di negeri itu ada kelaparan, tidak ada satupun teman yang menemani. Dia sendiri, dia sedih. Pada akhir ceritanya, si anak bungsu ini kelaparan. Dia mulai ingat tentang keadaan di rumah ayahnya yang berlimpah makanannya, berlimpah makanan, tidak seperti yang dialami. Sampai-sampai dia mau bekerja untuk menjaga babi pada peternak babi. Karena saking kelaparannya, minta makanannya dimakan babi aja tidak bisa, tidak dikasih. Sedih nggak? Sedih sekali, sampai kelaparan. Dia ingat di rumah bapaknya, di rumah ayahnya banyak sekali makanan. Banyak sekali pegawai-pegawainya juga menikmati makanan yang enak. Sementara dia di sini, di tempat di negeri ini, dia kelaparan. Pada akhirnya, dia akan pulang ke rumah bapaknya. Saya akan pulang. Sambil berkata, "Bapak, aku tidak layak menjadi anakmu. Aku sudah berdosa. Jadikan aku sebagai seorang hamba. Sebagai pegawainya saja sudah cukup." Dia bersyukur. Tapi pada akhirnya bapaknya dari kejauhan tahu tuh anaknya datang. Dia lari menghampiri anaknya dan dipeluknya dia. Kembali ke pelukan bapaknya. Terus dia sampai di rumah dipakein baju yang bagus, dibuatkan pesta untuk menyambut anaknya ini. Dan satu lagi,
kakaknya yang ada di rumah itu kaget, ada apa rame-rame nih. Ada salah satu pegawainya bilang, adikmu sudah pulang, adikmu yang telah hilang ditemukan kembali. Sekarang kita bersuka cita merayakan kehadirannya kembali di tengah-tengah keluarga. Kakaknya marah, si sulungnya marah, kesel. Padahal di rumah sepanjang dia di rumah tidak pernah ada pesta katanya. Buat si kakaknya tadi yang sulung, dia ngiri. Pada akhirnya dia sempat kesel. Kenapa ya? Aku belum pernah pesta buat teman-temanku. Sedangkan adikku yang udah menghabiskan harta ayahku pulang disambut dengan penuh sukacita dan dibuatin pesta yang meriah. Itu akhir dari cerita itu. Dan pelajaran yang bisa kita ambil apa coba? Kenapa si bungsu pergi dari rumah? Kenapa si bungsu tidak betah di rumah? Dia ingin jauh. Padahal semua serba ada, semua serba tercukupi waktu di rumah. Itu tanda bahwa si bungsu ini apa? Tidak taat, tidak setia, tidak patuh sama orang tua. Karena apa? Mungkin di rumah perlu ada aturan, harus ini, harus itu, harus ini yang harus dikerjakan, dan dia merasa itu jadi beban, merasa itu jadi apa ya, menjadi bikin dia susah, bikin dia tidak bebas. Dia ingin merasakan kebebasan tanpa ada yang apa ya, tanpa ada yang melarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal kita sebagai anak Tuhan kan harus patuh sama orang tua. Orang tua kadang menghajar anak yang nakal, karena supaya apa? Supaya dia berbalik dari kesalahan, berbalik dari jalan yang salah. Kalau salah, masa orang tuanya membiarkan? Masih kecil misalnya mainan pisau, kan nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau tunggu waktunya udah tahu, baru supaya tidak salah. Misalnya belum cukup umur, belum punya SIM, belum waktunya punya SIM, tapi mau naik motor, kan bahaya. Orang tua pasti ngelarang, karena pasti bahaya. Belum waktunya, nanti kalau udah waktunya pasti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, anak yang nggak patuh pasti akan berontak. Aku mau, pokoknya mau. Padahal orang tua pasti tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak mungkin salah. Orang tua tidak pernah mencelakakan anaknya sendiri. Dia mengasihi. Ya, seperti bapak yang di sini tadi cerita. Sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus patuh, hormat sama orang tua. Ingat 10 perintah Allah. Yang kelima ya. Yang kelima itu berkata apa? Di dalam kayak dibacakan ya, di dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi menghormati orang tua, taat sama orang tua, patuh sama orang tua, itu harus. Karena kalau kita taat sama orang tua bangga, orang tua senang. Ketika orang tua senang, pasti doanya terus buat anaknya. Lanjut umurmu, panjang umur, orang tua pasti senang lihat anaknya menurut, bangga. Seperti yang tadi cerita minggu lalu Kak Tommy, ketika orang tua kita bangga, Tuhan kita bangga, melihat kita taat sama Tuhan, pasti apa sih yang kita rindukan, kita inginkan, pasti Tuhan jawab doa kita. Itu sebabnya kita terus memuji Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Kalau kita menyenangkan hati orang tua kita,
orang tua kita bangga, orang kita senang, dan doanya pasti kita akan panjang umur. Doanya selalu dalam lindungan Tuhan, dan pastinya berkat Tuhan melimpah buat anak-anak semua. Bener nggak? Siapa yang nggak patuh sama orang tua? Disuruh ini, nanti dulu, ini. Kita harus belajar taat sama orang tua, karena itu penting sekali. Orang tua kita itu adalah wakil Tuhan, dan orang tua kita akan menuntun kita ke jalan yang benar, dan itu yang harus kita taati. Amin. Mulai sekarang harus boleh berubah ya. Orang tua kita senangi, kita sayangi, kita cintai, kita senangkan, pasti orang tua kita bangga, dan berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Nah, adik-adik, satu lagi, tadi si yang suluk kakaknya marah, tidak suka karena adiknya pulang. Kenapa dibuatkan pesta? Ada satu yang menarik, kita baca ya, di ayat Lukas 15 ayat yang terakhir, ayat yang ke-31 dan 32. Ya, dengarkan ya. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, jelas sekali bahwa harusnya tidak perlu iri, harusnya bersyukur, karena dia selalu bersama-sama dengan ayahnya. Tadi ayahnya bilang, apa yang ada di rumah ini punyamu juga, bisa dinikmati. Kenapa tidak dinikmati? Nah, dia harus ngerti bahwa gak perlu ada iri hati. Karena iri hati tidak bagus, menimbulkan marah, menimbulkan kebencian, yang tidak boleh ditiru. Ayahnya mengasihi kedua anaknya dengan penuh cinta. Yang satu sudah menghabiskan harta, yang satu lagi iri karena tidak bisa menikmati seperti adiknya. Tapi kedua-duanya disayangi sama ayahnya. Bersukacita kembali karena yang telah hilang kembali pulang. Demikian firman Tuhan minggu ini. Kiranya kita semua, adik-adik semua, semakin hari semakin bertumbuh bersama kebenaran firman Tuhan. Semakin menyenangkan hati orang tua, semakin menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat apapun yang kita lakukan. Yuk kita akhiri ibadah online pagi ini dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Kau sudah menyertai sepanjang ibadah online pagi ini. Tuhan, Kau memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka ada. Tuhan, campur tangan buat mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah kesulitan belajar mungkin di rumah, Tuhan, Engkau yang berikan hikmat, berikan sukacita. Yang mungkin bosan di rumah karena terlalu lama di rumah, Tuhan berikan penghiburan, berikan damai sukacita buat kami semua. Dan kami juga berdoa buat para orang tua. Tuhan memberkati, berikan kesabaran, berikan hikmat buat para orang tua, supaya boleh mendidik setiap kami anak-anak sekolah minggu ini dengan penuh cinta, dengan penuh kesabaran, supaya kami semua boleh bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami juga serahkan setiap anak-anak-Mu yang menonton, menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati siapapun mereka. Mereka anak-anak yang perlu Engkau kasih Tuhan. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan.
Terima kasih, ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Yang bersyukur, terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati libur bersama keluarga. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bye-bye.